Baik, terima kasih penonton. Artinya kita bincang-bincang dulu ya sebentar ya. Coba kita berbincang-bincang mengenai politik, tapi khususnya mengenai rasisme. Di manakah perbedaan yang menyolok antara rasis di Indonesia dan di Amerika? 20 tahun lebih saya hidup di Amerika. Memang akhir-akhir ini di Amerika itu rasis itu luar biasa. Dan kemudian di Indonesia juga rasis itu memang sejak dahulu kala. Sepertinya seperti itu. Kalau masalah satu kelompok agama tertentu merasa benar sendiri dan yang lain itu salah, dan merasa orang lain salah, juga ada keinginan pemaksaan untuk tidak boleh di sini, pemaksaan tidak bisa lakukan ini kepada agama-agama tertentu yang minoritas, dan itu sangat terasa di Indonesia, sangat terasa sekali. Nah, tapi kalau di Amerika mengenai rasis seperti itu tidak terlalu terlihat. Tapi di Amerika itu rasisnya itu juga luar biasa, ya. Kalau bukan kulit tertentu di sini merasa itu lebih berhak, dan yang lain itu mestinya tidak boleh tinggal di sini, dan bahkan mereka itu dianggap tidak layak hidup di sini di Amerika ini. Saya berbicara mengenai rasis dan radikal. Jadi kelihatannya kalau menurut saya ya, menurut apa yang saya lihat, hidup kita di Amerika ini ataupun di Indonesia, setiap hari kelihatannya hidup itu semakin membawa dampak kesulitan yang lebih daripada hidup sebelumnya. Misalnya kejahatan itu bisa lebih jahat orang-orang di tahun 2021 daripada dibandingkan di tahun 2020. Artinya semakin tua umur bumi ini, orang bisa semakin jahat. Kelihatannya seperti itu. Saya ini berbicara apa yang saya alami. Saya nggak punya data untuk itu. Jadi kalau dibilang, ya kalau kita membuat suatu argumentasi, kalau nggak ada data ya nggak valid. Oke, terserah. Boleh saja argumentasi saya ini dia katakan nggak valid. Tetapi soal apa yang saya alami, kebetulan orang lain tidak tahu. Jadi saya berbicara mengenai apa yang saya alami. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau di Indonesia itu sejak penjajahan dan baru merdeka, kebersamaan kebersatuan itu masih sangat terlihat, respect ya satu dengan yang lain. Tapi setelah lama-lama Indonesia itu merdeka, terlebih lagi setelah reformasi tahun 1998, reformasi itu sepertinya menjadi suatu kesempatan bagi sekelompok orang untuk merasa dia lebih berkuasa karena reformasi sudah ada, dan dia boleh sesuka hatinya melakukan keinginannya secara kelompok yang besar, agama tertentu ini. Tapi ya, kalau suku saya lihat tidak terlalu banyak itu rasis ya, tapi agama. Saya lihat agama ini mereka merasa bahwa mereka akan lebih dianggap lebih suci kalau mereka itu menghina dan menganggap tidak baik agama orang lain yang minoritas yang selain daripada agamanya. Jadi saya berpikir
Itu yang saya alami. Tapi dibandingkan reses mengenai religion di Amerika, sama sekali tidak terlihat. Hampir orang tidak terlalu peduli mengenai itu. Itu saja dulu saya pikir bedanya antara resis di Amerika dan dengan di Indonesia. Jadi itulah dulu saya buat video ini. Berikutnya kapan-kapan kita akan bercerita lagi mengenai hal-hal yang lain. Oh, saya mau bercerita dulu mengenai politik ya. Saya udah lama nggak di Indonesia, sudah sekitar 20 tahun lebih. Tapi saya selalu mengikuti perkembangan politik yang ada di Indonesia. Pada saat ini tanggal 17 malam di Amerika, bulan Januari tahun 2021. Perkiraan saya, ini kalau kita berbicara mengenai siapakah calon presiden dari Indonesia tahun setelah Jokowi kepemimpinannya sudah selesai. Saya berpikir akan muncul calon presiden dari Indonesia itu saya jangan dulu menyebut nama, tapi coba saya dulu sebut itu antara kelebihan ya. Saya dulu coba dulu bayangkan Prabowo dulu orang lain berpikir Prabowo ini tidak mungkin jadi presiden karena dianggap dia mempunyai masalah dengan manusia, maksudnya itu apa ya? Prabowo ini dianggap bersalah dengan pelanggaran HAM. Nah, coba kita dulu berpikir. Saya pikir saya mau pakai analisa tanpa data, ya. Entah itu dianggap salah, terserah. Tapi ini pengalaman apa yang saya lihat. Saya nggak mau berdiskusi dalam hal ini pakai data karena saya nggak berdiskusi dengan orang-orang yang profesional. Ya. Saya hanya apa yang dilihat mata saya, apa yang saya lihat mereka lakukan, dan apa saya lihat pendapat-pendapat di media massa dan sosial dan televisi dan lain sebagainya. Itulah dasar dari pembicaraan saya. Kalau saya lihat bagaimanakah chance-nya Prabowo tahun berikutnya. Pertama, itu tergantung hubungannya Prabowo nanti dengan politik-politik yang lain. Ya. Nanti kita akan berbicara dengan politik yang luar biasa yang dibawakan oleh Jokowi. Tapi nanti setelah ini kita bisa berbincang-bincang. Jadi Prabowo sebenarnya sangat mungkin dia menjadi presiden berikutnya. Sangat mungkin, saya bilang sangat mungkin. Pertama, dia adalah orang yang teruji, boleh saya katakan teruji, bahwa dia itu mempunyai kefleksibelan, ya. Artinya dia itu tidak keras kepala. Itu aja dulu saya bilang secara kasarnya, ya, tidak keras kepala. Kenapa tidak keras kepala? Karena Prabowo ini juga waktu diajak bergabung dengan Jokowi dia mau, itu ya. Nomor 2, dia itu tidak pendendam. Boleh saya katakan berdasarkan apa yang saya lihat ya. Orang lain pasti cara ngelihatnya lebih baik dari saya. Tapi ini kan ulasan saya dan saya mau lihat tanggapan orang mengenai itu bagaimana. Prabowo ini juga tidak pendendam. Ada orang lain berkata dulu seperti ini. Prabowo itu orangnya emosional, ya. Apakah Prabowo emosional? Menurut saya tidak teruji, ya, tidak teruji. Karena saya lihat menurut masyarakat dia termasuk
menteri yang dipilih Jokowi dengan rate-nya paling tinggi dari menteri-menteri yang lain. Kedua, kelihatannya dia disiplin, gak terlalu banyak mengenai bicara politik. Ketiga itu, dia bilang dia mau kerja dulu. Ingat bahwa Prabowo sudah dicalonkan jadi calon presiden berikutnya dari Gerindra. Tapi dia bilang, enggak dulu, saya mau fokus dulu bekerja, nanti katanya. Saya melihat itu bagus. Ketiga, hubungan dia dengan Amerika sudah kelihatan bagus. Sudah pernah dia diundang ke Amerika. Jadi dia nggak blacklist lagi ke Amerika. Karena setiap pemimpin di dunia ini akan lebih bisa dipilih akan kalau Amerika sendiri menerima dia, nggak dianggap dia sebagai pelanggar HAM. Kelayakan dia menjadi presiden. Kita kenal Adian Apitupulu. Saya salah satu pengagumnya yang selalu berkata bahwa dia tidak layak presiden. Saya pikir itu sebagai seorang politisi bisa dong dia berbicara seperti itu. Dan dia punya argumentasi untuk itu. Dan argumentasinya itu diterima kebanyakan masyarakat Indonesia. Dan oleh karena diterima kebanyakan masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia pun buktinya memenangkan Jokowi itu. Jadi artinya kita berbicara jujur-jujur aja fakta yang sudah ada. Jadi maksud saya, kalau kita mengulas mengenai Presiden Republik Indonesia yang berikut setelah Jokowi, saya nggak menunggu Prabowo, tapi kelihatannya nanti akan kita ulas lagi mengenai calon-calon yang lain yang menurut survei-survei di papan atas. Tapi ini saya mau ini ulasan masyarakat biasa, ya, ulasan masyarakat biasa mengenai Prabowo. Dan Prabowo ini sebenarnya dia adalah orang yang sudah mengalahkan kesulitan. Maksudnya kesulitan seperti ini. Pada zaman tahun Pak Harto, tahun 1997, siapapun mantu Presiden Soeharto selain Jokowi, seumpamanya siapapun dia, bukan Jokowi, maksud saya Prabowo, itu pasti dibully orang, ya. Tetapi Prabowo udah lolos itu. Artinya dia terbukti bahwa dia itu bisa mengatasi segala sesuatu. Pada saat dia pergi ke Yordania, saya pikir juga dia bijaksana dia. Seumpamanya dia mau memaksakan kekuatannya pada saat Soeharto turun, ya bisa aja. Dengan risiko ya bisa perang saudara Indonesia. Tapi walaupun perang saudara, mungkin kemungkinan kemenangan di pihak dia. Jadi saya bisa katakan dia patriot, ya. Saya bisa katakan seperti itu. Dan dia tidak mau memaksakan kehendaknya. Dan dia supaya orang lain cool down dulu, dia pergi ke negara Yordania. Dan hal-hal seperti ini bisa diterima politisi-politisi yang lain, bahkan masyarakat umum sekalipun, untuk menerima itu sebagai kesalahan yang bisa ditolerir. Seperti mungkin dianggap dia mempunyai kesalahan-kesalahan yang lain. Tapi secara umum dia adalah orang yang dianggap berhasil untuk membawa Gerindra. Yang saya khawatirkan mengenai dia adalah bahwa akan muncul pesaing-pesaing yang dianggap orang yang boleh saya katakan orang yang dianggap alternatif selain senior seperti Prabowo yang dibandingkan dengan Jokowi. Jadi kemungkinan orang-orang bangsa Indonesia ingin memilih alternatif yang lain. Itulah saya pikir ulasan
penglihatan saya sedikit mengenai Prabowo. Jadi pemirsa, nanti kita ketemu kapan-kapan lagi. Ini kita bicara santai saja, duduk, kemudian berpikir-pikir, ya. Tolong berikan tanggapan, dan kita nanti bahas lagi kira-kira apa lagi mau dipikir. Terima kasih, salam dari yang jauh Amerika. Selamat malam Amerika.